Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan diskusi kelompok saya, yaitu tentang pergeseran grafik. Yang pertama kami menggunakan grafik fungsi nilai mutlak. Pertama-tama kami akan menggeser grafik secara vertikal, yakni di sini kami menggunakan fungsi fx sama dengan nilai mutlak x tambah 5. Lalu untuk menggeser vertikal ke atas, kita menggunakan cara yaitu menambahkan konstanta ke dalam ruas kanan rumus, yaitu konstanta kami sebesar 6 yang menghasilkan y sama dengan x ditambah 5, nilai mutlak x tambah 5 ditambah 6, yang akan menghasilkan grafik akan digeser secara vertikal seperti berikut. Yang kedua, untuk menggeser ke bawah, kami menambahkan negatif 6 ke ruas kanan rumus, yakni ruas kanan rumus di sebelah kanan sama dengan, yakni menghasilkan y sama dengan nilai mutlak x tambah 5 kurangi 6, yang akan menggeser grafik ke bawah. Lalu metode kedua yaitu menggeser grafik secara horizontal. Kami tetap menggunakan fungsi yang pertama tadi, yaitu fx sama dengan nilai mutlak x ditambah 5. Untuk menggeser secara horizontal ke kanan, kami menambahkan konstanta h satuan ke dalam x, yaitu kami menambahkan 4 ke dalam x, yaitu menghasilkan y sama dengan nilai mutlak x tambah 4 ditambah 5, yang ini akan menghasilkan grafik 4 satuan ke kanan. Yang kedua, kami menggeser ke kiri, yaitu dengan cara menambahkan min 4 ke dalam x, yang menghasilkan y sama dengan nilai mutlak x min 4 plus 5, yang akan menggeser grafik 4 satuan ke kiri. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas UTS yang pertama, yaitu depresiasi atau penyusutan. Perusahaan penyedia alat berat Anda membeli truk trailer seharga $100.000. Truk terdepresiasi dengan laju konstan 10.000 per tahun selama 10 tahun. Soal pertama yaitu tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai y setelah x tahun. Pertama-tama kita perlu membuat tabel berdasarkan soal tadi, yaitu harga truk terhadap tahun. Di sini dapat terlihat setiap setahun harga truk mengalami penurunan sebesar 10.000. Jadi dari tabel tersebut dapat kita simpulkan jika fungsi adalah 100.000 dikurangi kurung 10.000 kali x tutup kurung. Fungsi tersebut dapat kita buktikan sebagai berikut. Di sini yaitu 10.000 dikurangi 10.000 kali 0, hasilnya 0. Jadi dapat dilihat di sini 10.000 dikurangi 100.000 dikurangi 10.000 kali 1 sama dengan 90.000. Ya, ini 100.000 dikurangi 10.000 kali 2 itu 80.000, dan seterusnya hingga 10 tahun. Jadi fungsi yang memberikan nilai y setelah x tahun adalah fx sama dengan 100.000 dikurangi tutup kurung 10.000 dikali x. Soal yang kedua yaitu kapan harga truk akan sebesar $55.000. Pertama-tama kita perlu membuat tabel fungsi fx dengan step 0,5 pada x. Di sini langsung dapat ketahui harga truk sebesar 55.000 akan ada pada tahun ke 4,5. Menuju soal selanjutnya, yaitu penyerapan obat. Obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri dengan fungsi Ft sama dengan 90 minus 52 logaritma natural 1 plus T, yaitu T lebih dari sama dengan 0, T kurang dari sama dengan 4, menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. Berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan? Pertama-tama kita membuat tabel berdasarkan fungsi T. Di sini langsung dapat ketahui pada T sama dengan 0 kita memiliki 90 unit. Pada soal selanjutnya,
berapa jumlah unit obat setelah 2 jam. Sama, kita harus membuat tabel fungsi T seperti yang pada soal sebelumnya. Di sini kita juga dapat langsung mengetahui jika T sama dengan 2 jam, unit obatnya sebesar 32,87. Yang ketiga yaitu gambarkan grafik FT. Sama seperti sebelumnya, kita juga perlu membuat tabel fungsi FT. Lalu kita dapat memplot grafik tersebut menggunakan software Excel seperti yang sedang saya gunakan. Berikut adalah grafik fungsi FT. Oke, menuju soal selanjutnya, ekspansi termal pada peralatan laboratorium. Seperti yang Anda ketahui, sebagian besar logam memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Pengaruh dimensi suatu peralatan di dalam pekerjaan laboratorium terkadang sangat kritis, sehingga suhu tempat pembuatan alat harus berada pada suhu yang sama dengan laboratorium tempat alat akan digunakan. Sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi Y sama dengan 10 tambah kutub kurung T min 70 kutub kurung kali 10 pangkat min 4 cm pada suhu T. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi, di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,0005 cm dari lebar ideal 10 cm. Maka untuk memastikan bahwa toleransi tidak terlampaui, Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan T0 sama dengan 70 Fahrenheit. Pertama-tama kita harus menghitung interval lebar batang. Di sini dapat langsung kita ketahui yaitu intervalnya berada di antara 9,9995 cm sampai 10,0005 cm. Lalu kita membuat tabel fungsi Y dimulai dari T sampai dengan 70. Di sini dapat langsung kita ketahui pada tabel ini kita lihat di Y itu hanya dimulai dari 10, padahal kita membutuhkan di sini yaitu T sama dengan Y dimulai dari minimal 9,9995. Jadi kita tidak dapat memprediksi kalau intervalnya itu di bawah 70. Jadi kita harus memperkecil T lagi. Jadi kita memulai dari T sampai dengan 60. Nah, di sini baru dapat diketahui interval dari 9,9995 sampai 10,005 ada pada suhu 65 derajat Fahrenheit sampai 75 derajat Fahrenheit. Jadi, dari tabel ini, agar kita dapat menjaga lebar dalam interval 0,005 cm dari 10 cm, kita harus menjaga suhu dalam interval 5 derajat Fahrenheit dari 70 derajat Fahrenheit. Untuk selanjutnya yaitu limit. Carilah limitnya dan jelaskan mengapa jika limitnya tidak ada. Untuk yang pertama yaitu limit X mendekati tak hingga akar 8X kuadrat min 3 per 2X kuadrat plus 3. Pertama-tama, jika kita langsung menggunakan metode substitusi, di sini kita hanya akan mendapatkan 0 per 0 yang mana itu tidak dapat didefinisikan. Jadi saya di sini menggunakan metode L'Hopital, yang mana pertama-tama kita perlu menurunkan fungsi yang ada pada soal. Setelah diturunkan, kita akan mendapatkan hasil yaitu akar limit X menuju tak hingga akar 16X per 4X plus 1. Lalu kita mengalihkan masing-masing pembilang dan pembagi dengan 1 dibagi X pangkat variabel X terbesar yaitu 1. Di sini X dengan variabel pangkat terbesar yaitu X pangkat 1, yaitu kita mengalihkan dengan 1 per X. Di sini kita akan menghilangkan X, yaitu akan mendapatkan akar limit X tak hingga akar 16 per 4 plus 1 per X. Nah, jika bilangan dalam limit, jika limit menuju tak hingga, jika bilangan dibagi X itu sama halnya dengan 0, karena semakin besar pembilang akan dibagi akan mendekati 0. Jadi semakin besar penyebutnya akan semakin mendekati 0. Jadi sama saja dengan akar 16 per 4 ditambah 0. Ini akan menghasilkan akar 16 per 4 sama dengan akar 4, yakni 2. Jadi limit penggerakan fungsi ini adalah 2.
Untuk mengevaluasi limitnya ada atau tidak, kita perlu memplotkan grafik persamaan di atas. Di sini saya menggunakan program Desmos. Dari tabel di sini, untuk limit tak hingga berarti ada pada titik kanan sangat jauh di sana. Nah, di sini dari sini saja kita dapat ketahui jika limit itu mendekati 2. Jadi semakin ke sana pasti akan juga mendekati 2, tidak akan pernah menyentuh 2, yaitu asimtot horizontal terhadap 2. Jadi untuk limit sisi kiri pada titik X sama dengan tak hingga terlihat jika limit menuju 2, sehingga limit X menuju tak hingga pada sisi kiri akan sama dengan 2. Lalu untuk limit sisi kanannya pasti akan juga mendekati 2. Jadi untuk limit dari sisi kanan pada titik X sama dengan tak hingga terlihat jika limit menuju 2, sehingga limit pada X menuju tak hingga pada sisi kanan akan tetap menghasilkan 2. Dari evaluasi di sini diketahui jika limit sisi kiri dan kanan itu sama. Jadi menurut aturannya untuk limit itu dapat dibilang ada atau tidak itu jika sama atau tidaknya. Jadi di sini sama, sehingga disimpulkan limit fungsi di atas ada karena limit sisi kiri dan sisi kanan titik tersebut sama. Untuk selanjutnya yaitu limit X mendekati A untuk X kuadrat min A kuadrat per X pangkat 4 min A pangkat 4. Pertama-tama kita akan perlu mendistribusikan penyebutnya, yakni menjadi limit X menuju A X kuadrat min A kuadrat per X kuadrat plus A kuadrat dikali X kuadrat min A kuadrat. Di sini X terdapat bilangan yang sama pada pembilang dan penyebut. Yani kita dapat mencoretnya yang menghasilkan limit X menuju A 1 per X kuadrat plus A kuadrat. Nah, di sini X menuju A yaitu X bisa sama dengan A walaupun hanya mendekati. Jadi kita tulis limit X menuju A sama dengan 1 per A kuadrat plus A kuadrat, yakni menghasilkan 1 per 2A kuadrat. Jadi nilai limitnya adalah 1 per 2A kuadrat. Untuk limit fungsi di sini itu tidak ada karena untuk X mendekati A sama saja dengan X sama dengan A, dan perhitungan akhirnya menghasilkan 0 per 0 yang mana tidak ada definisi. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.